Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang, sugeng rawuh. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan tenaga kependidikan SDN Ororo 2 yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau diwakili oleh Ibu Ayu. Kemudian ini ada juga yang saya hormati pula kawan guru bergerak Ibu Widi serta rekan-rekan yang berbahagia pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah dari Bu Widi selaku JGB Angkatan 11 mengakhiri paket modul 1 paradigma dan visi guru penggerak terkhusus untuk modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Pada kesempatan kali ini beliaunya akan mengimplementasikan konsep inti dari modul budaya positif dan berbagi praktik baik dengan guru yang ada di sekitar berupa aksi nyata diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara ini kita mulai, mari ada baiknya kita awali dengan berdoa agar apa yang dilakukan hari ini membawa manfaat dan bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Berdoa disilakan. Selesai. Selanjutnya yaitu pembukaan dengan doa sudah sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Untuk itu kepada Bu Ayu disilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama ya dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif. Permohonan maaf dari Pak Budi karena pada hari ini ternyata ada kepentingan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan karena sudah booking sudah seminggu ya. Sudah booking sudah seminggu, ternyata ada hal lain yang harus dikerjakan. Namun tadi beliau berpesan bahwa memang acara ini adalah diseminasi ya. Memang tugas yang harus dilakukan Bu Widi selaku calon guru penggerak angkatan 11 untuk mengadakan diseminasinya ya. Namun Bapak berpesan jangan melihat ini nanti kita ikuti hanya sebagai tugas saja penggugur kewajiban. Mari kita semua bersama hari ini benar-benar mengambil sesuatu ya, ilmu apa yang bisa kita dapatkan dari paparan Widi nantinya. Karena sekolah kita nanti akan sangat membutuhkan ya hal-hal seperti ini, kerjasama, pengimbasan, lalu berbagi praktek baik. Nah, kali ini Widi gilirannya untuk berbagi praktek baik. Tentunya kegiatan berbagi praktek baik ini kan tidak hanya dilakukan oleh calon guru penggerak sebenarnya. Namun Bapak Ibu semuanya sangat diberi ruang untuk istilahnya berbagi praktek baik atau berkomunikasi yang sudah kita wadahi di dalam Kober. Itu J, Kober Ordonya Winci. Mari kita tingkatkan lagi kegiatan-kegiatan kita di dalam Kober untuk tentunya masa depan sekolah kita yang lebih baik. Oke, lalu tidak hanya Bapak Ibu guru ya, tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan dalam budaya positif ini menarik sekali ya, menarik sekali. Jadi bisa kita lihat nantinya bagaimana cara memperlakukan siswa dengan budaya yang positif. Saya harap dengan adanya budaya positif nanti dari yang disampaikan Bu Widi, Bapak Ibu bisa menelitkan, menghubungkan dengan permasalahan atau dengan cara kita mengajar nantinya sehari-hari. Tentunya itu akan sangat berhubungan sekali.
tulus ikhlas dan berniat belajar untuk perbaikan diri kita masing-masing. Terima kasih, saya kira itu yang sudah bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu, mewakili Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dalam aksi nyata diseminasi budaya positif, yang mana memang Bu Widi ini selaku guru penggerak, calon guru penggerak, diharapkan memang benar-benar mengimplementasikan konsep inti dari modal budaya positif ya. Dan ini memang kesempatan untuk berbagi praktek baik yang ada di sekitar. Budaya positif ini tentunya nanti saya yakin Bu Widi akan membahas ada beberapa 6 hal kalau nggak salah. Yang pertama tentunya nanti ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya juga akan dikupas-kupas oleh Bu Widi. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian ada yang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Nah, apa sih 6 hal nanti tentunya Bu Widi akan menjabarkan dan bagaimana implementasinya di lapangan. Harapannya tentang budaya positif ini bisa menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya karakter siswa dan guru dalam membangun semangat kerjasama dan belajar. Nah, untuk itu supaya kita biar lebih programnya Bu Widi nanti seperti apa, implementasinya budaya positif ini nanti seperti apa, langsung saja saya serahkan kepada Bu Widi selalu CDP Angkatan 11 SDN Ororonggo 2. Untuk itu kepada Ibu Widi Hari Susanti SPD disilakan. Terima kasih Bu Roin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Untuk memulai diseminasi kali ini ya, kali ini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Nah, sebelum itu mari kita bersama-sama kesepakatan kelas diseminasi dulu. Nah, ini ada 4 contoh dari saya, mungkin ada tambahan, monggo. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, HP silent. Keempat, hadir seutuhnya. Seutuhnya untuk saya nih. Gitu ya. Oke. Apa cukup ini? Apa ditambah lagi Bapak Ibu? Jangan lama-lama. Siap. Tepat waktu ya. Tepat waktu, lebih cepat, lebih baik. Begitu ya. Baik, tepat waktu gitu. Kemudian sebelum saya mulai, sebelum sampai sana, Bapak Ibu, kita berdiri dulu yuk. Kita berdiri dulu. Kita akan bermain ganjil genap. Ya, kita lihat di sini ada 8. Ya, 9 ya. Oke, 9. Jadi yang satu nanti menjadi sama saya menjadi wasit aja. Jadi nanti Bapak Ibu silakan berhadapan-hadapan, berdampingan. Tentukan dulu siapa yang ganjil, siapa yang genap. Oh iya, karena wasitnya gitu ya, ada di tengah ya. Oke, siap. Oke, sudah ditentukan ganjil genap. Oke. Permainannya seperti ini Bapak Ibu. Posisi tangan nanti seperti mau salaman, tangan kanan berarti ya. Oke. Kemudian ya, nanti kalau saya mengucapkan kata bilangan ganjil, maaf ya, bilangan ganjil, maka yang bilangan ganjil akan menangkap tangan temannya. Tapi kalau sebaliknya, yang saya ucapkan bilangan genap, yang genap berarti menangkap. Oke, siap ya? Konsentrasi. Siap ya? Jaraknya ya sesuai keyakinan wes. Udah ya, siap ya? Ya jangan terlalu jauh lah. Oke, siap ya? Kita mulai ya. Oke, siap? Oke, langsung ditangkap, lemes boleh. Oke ya? 7. Tangkap saja. Oke, lagi ya.
Ganjil, fokus ke saya. Lanjut ya, siap ya, ini tadi percobaan. Kalau saya jadi jenengan tak terus temenan tuh baik, kita mulai ya. Fokus, oke. Lanjut, 12. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Menyerahkan diri. Oke. Baik Bapak Ibu, tetapi bisa dipraktekkan ke anak-anak ya. Biar kita lanjutkan. Pokok bahasan budaya positif yang saya sampaikan, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebijakan, 4 motivasi perilaku manusia, 5 keyakinan sekolah atau kelas, dan yang keenam kebutuhan dasar manusia, 7 posisi kontrol restitusi, 8 segitiga restitusi. Oke, kita yang pertama dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, penekanannya pada berdiferensiasi. Tapi berdiferensiasi di sini maknanya luas sekali, ya, bukan membeda-bedakan anak, tapi bagaimana cara kita mengakomodir kebutuhan mereka, ya. Dan nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami bersama 6 itu ya Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya, oke. Nih, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ada 4 ya di sana ya. Pertama, ilusi mengontrol murid. Jadi banyak kita beranggapan kita tuh bisa kontrol murid gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. 3, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak-anak atau murid. Dan keempat, ilusi bahwa kritik dan dapat membuat merasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Padahal dari sana, dari 4 itu, kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Gimana Pak Ibu? Kontrol ya, kritik dan membuat rasa bersalah dia. Kadang itu kita juga, kalau kita itu kadang kalau kita membuat siswa itu merasanya itu menguatkan rasa bersalahnya, buat rasa bersalah misalnya. Kamu sih nggak dengerin katanya ibu gini gitu. Kita tuh menganggap dia itu nanti akan ngikutin gitu loh. Kayaknya ada beberapa, mungkin saya juga beberapa juga gitu ya. Tapi setelah saya lihat kadang itu ya kok dilakoni kadang walaupun kita sudah marah atau membuat rasa bersalah ke dia, kadang ya terulang lagi gitu. Benar sekali Bu Ayu, tepat ya. Membuat rasa bersalah itu semakin justru tancap di hati anak dan justru nanti berakibat lebih dari itu, lebih fatal ya. Anak bisa berdendam dan lain-lain, efeknya banyak sekali. Dan ilusi mengontrol murid itu harus kita fokus Bapak Ibu. Karena apa? Setiap pribadi, nanti akan disebut berikutnya ya, setiap pribadi itulah yang berhak mengontrol dirinya sendiri. Ini lebih jelas lagi Bapak Ibu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang pertama stimulus respon. Jadi tadi 1, realitas kebutuhan kita sama, jadi kita beranggapan semua sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. 3, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang 4, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. 5, orang lain bisa mengontrol saya. 6, saya bisa mengontrol orang lain. Kadang kita masih seperti itu ya Bapak Ibu, kita bisa mengontrol. 7, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gagal dipaksa caranya kayak apa gitu, harus manut gitu.
Nah, yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini mengubah paradigma itu menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita berbeda, jadi masing-masing orang berbeda. Dua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pendapat atau mungkin tujuan atau gambaran yang lain. Tiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang harus mereka sama dengan pandangan kita memahami orang lain juga. Yang ketiga, semua perilaku memiliki tujuan. 5. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. 6. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. 7. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pemilihan-pemilihan baru. 8. Model berpikir menang-menang. Ini juga perlu kita terapkan. Ya. Selanjutnya, disiplin positif Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk refleksi awal silakan masuk di www.slide.com. Ketikkan kode berikut. Ayo. Kodenya 423 9586. Sudah bisa masuk Bapak Ibu? Apa sudah masuk semua? Masih perjalanan ya Bu ya? Bentar ya. Sudah masuk di sana pertanyaannya Bapak Ibu? Wah, silakan tuliskan satu kata yang Anda pikirkan saat pertama kali Anda mendengar kata disiplin. Oh. Boleh lebih dari satu, monggo Bapak Ibu. Ada mengatur, ya, mengikat, kejam. Wah ini kayaknya Bu Hilma lagi. Yang mengetikkan kejam gitu ya. Iya ya, itu dia Bu ya. Teratur, oke. Ada di sana kata rapi, memaksa. Oh enggak ada lagi. Oh, bukan Bu Hilma berarti ya. Bu Ayu ini. Jam. Oh Rohim. Menahan diri. Ada lagi? Masih ada yang ketik, ayo. Menurut Anda, taat, baik. Ya, menahan diri gitu ya. Oke. Harus gitu ya. Pokoknya harus deh. Pokoknya harus deh. Ini ya. Ada lagi? Sudah Bapak Ibu? Oke. Ya. Kata-kata yang sudah apa? Iya, memaksa, mengikat, mengatur gitu. Kebanyakan dari kata-kata yang tertera di sana itu berasal dari luar apa dari dalam? Siswa? Dari luar ya, dari apa pendisiplin ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi berasal dari
disiplin diri dari diri sendiri, dari dari dalam diri. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Disiplin positif merupakan bentuk dari pengendalian diri. Dan yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan-perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk disiplin diri, jadi apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Dan tadi paradigma? Belum? Oke. Contohnya apa itu? Disiplin positif ya. Misalnya ada siswa itu bagaimana ya cara bilang bahwa bagaimana kita bisa mengatakan satu anak ini ternyata sudah memiliki disiplin positif dalam dirinya. Itu apa? Bisa ada kriteria apa atau bagaimana? Dari pertanyaan Ibu, kriteria yang menunjukkan anak ini sudah disiplin gitu ya. Yang pertama yakni dari perilakunya. Dari perilakunya yang menunjukkan disiplin dalam dirinya. Jadi misalnya kita kan sudah membuat kesepakatan ya, nanti saya beri contoh. Kesepakatan kelas yang sudah dilakukan keyakinan kelas, kemudian sudah disepakati bersama. Dan di sana dari kesepakatan itu terlihat perubahan sikap anak ke arah yang lebih baik. Jadi sudah mengerti nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini bersama atau diyakini dirinya. Dan tentunya ini harus terus kita optimalkan, harus terus kita awasi juga, tapi bukan dari hukuman atau bukan dari ancaman. Nanti ada materi selanjutnya. Nah, jangan lupa juga memberikan penguatan atas perilaku yang positifnya. Kita harus memberikan penguatan itu supaya dia bisa yakin lagi dari nilai kebajikannya itu dan bisa diterapkan selanjutnya. Ada lagi Bapak Ibu? Bisa? Oke, Bu Roin. Iya, saya menyambungkan dari Bu Ayu, itu ada anak yang sudah tertib, sudah disiplin, kemudian dia itu malah jadi panutan teman-temannya. Tetapi di sini dia tidak konsisten. Tidak konsistennya itu kadang disiplin, kadang tidak. Nah itu kira-kira bagaimana menghadapi anak yang semacam itu. Kalau dibanding teman-temannya, dia memang lebih teratur hidupnya, lebih bisa mengontrol diri. Tetapi di sisi lain dia kayaknya kurang konsisten. Nah, bagaimana kira-kira untuk memberikan motivasi supaya anak itu tetap konsisten terhadap sikapnya? Terima kasih Bu Roin. Jadi menyambung juga dari pertanyaan Bu Ayu tadi ya. Nah, cara merawat konsistensi anak yang pertama tadi saya jelaskan bahwa kita harus menguatkan nilai-nilai, menguatkan perilaku positif yang telah dilakukan anak tadi ya. Dan saya flashback ke belakang, kita kadang mengakui sikap baik anak itu kurang. Saya mengakui sikap baik anak itu kurang. Terus bukan memuji yang ini, tapi memuji yang terarah. Kemudian tadi kuatkan lagi ya. Yang berikutnya yaitu kita membuat membiasakan komunikasi efektif dengan dia untuk dapat istilahnya sharing ya. Kemudian kamu kurangnya apa, itu nanti arahnya pada bukan permasalahan resolusinya, tapi kita menggali bersama dia dan supaya bisa konsisten terutama kita harus menguatkan. Sudah ada tambah Bapak Ibu? Lanjut G. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yang pertama ya, beriman bertakwa, beragama Indonesia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian ya, yaitu primary years program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keindahan, kreativitas, ya, kerjasama, percaya diri, komitmen, gitu. Dan yang ketiga, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini tentunya bukan hanya ini, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu masih banyak lagi. Ini yang saya tunjukkan, yang istilahnya yang perlu saya sampaikan. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang maksudnya yang berasal dari diri, tentunya kita harus ada stimulus-stimulus untuk anak-anak, baik itu dari program sekolah ataupun dari kebiasaan kita bangun ataupun di kelas itu sendiri. Lanjut. 4. Motivasi perilaku manusia. Pertanyaan refleksi lagi, monggo kembali ke slide yang tadi ya. Ya, pertanyaannya sudah muncul Bapak Ibu ya. Apakah Anda setuju sekolah memberikan hukuman dan penghargaan kepada siswa? Jelaskan alasan Anda. Monggo. Boleh setuju, boleh tidak, harus ada alasannya tadi. Ya, wanita sudah kirim? Sudah mengerti? Setuju nggak wanita? Tidak, karena tidak efektif. Wah, ini siapa ya? Namanya siapa ya? Anonim. Oke, tidak, nama tidak efektif. Bisa dijelaskan tidak efektifnya bagaimana? Monggo. Siapa yang menuliskannya ya? Wilma? Oh, bukan. Bu Erna? Nah. Oke, wanita. Bisa dijelaskannya tidak efektifnya? Sambil nunggu Bapak Ibu guru, monggo. Saya tidak setuju karena kalau dulu ya, zaman dulu adanya punishment reward itu baik. Tapi kalau untuk sekarang karena perubahan zaman ya, sebenarnya kayak reward yang diumumkan di depan kelas itu malah bisa memicu iri hati dari beberapa anak kepada anak itu. Jadi otomatis seolah-olah dia diistimewakan. Itu kalau dapat reward ya, merasa bahwa dia dapat reward adalah ya dia yang terbaik kayak gitu. Anak-anak yang sekarang itu pasti merasanya kayak gitu kalau menurut saya. Terus punishment, hukuman, apalagi anak sekarang ya. Kalau kita memberikan punishment di depan teman-temannya itu sama saja menjatuhkan harga diri mereka, sama saja membuat mereka itu akhirnya jadinya kayak akhirnya tidak mandiri dengan ketidakpedean, merasa bahwa dirinya sudah dijatuhkan di depan teman-temannya. Kan pastinya ya, kalau punishment itu kita terjadi itu cukup dan pasti nggak mungkin kita keluarkan anak itu bisa dimarahi di luar atau kayak gimana, pasti di dalam kelas langsung ditegur. Nah kadang itu anak-anak yang seperti itu malah tambah dia merasa bahwa oh ini guruku membenciku, oh wah teman-temanku ngerti, jadi akhirnya dia kayak merasa bahwa nggak adil aja buat dia. Terus malah akhirnya anak yang dapat reward itu tuh akhirnya bisa sasaran, dinakali sama mereka karena merasa iri dengki itu tadi.
awakmu lapo-lapo aku mesti bakal disalahkan dan awak yang gimana pun apa aku mesti oleh sesuatu, jadi akhirnya males ya kayak gitu. Jadi hubungan antara teman gak baik, hubungan sama gurunya ya gak baik, dan itu akan dibawa sampai jenjang dia ke atas. Akhirnya dia akan merasa bahwa aku adalah yang nakal gitu. Nah, gitu. Tepuk tangan untuk Bu Anita. Oke. Ya, sepertinya masuk semua ya, diterangkan sama wanita tadi ya. Baik. Ya, ada lagi. Ada yang setuju ya tadi? Oh, setuju. Ada yang setuju. Oke. Yang lain juga. Gak apa-apa kalau ada yang setuju monggo. Oh, Bu Nini, silakan berikan penjelasannya Bu Nini. Ya mungkin ada yang beranggapan kalau membandingkan ini memang kayak old parenting atau parenting VOC gitu ya. Karena nggak salah dihukum itu kan kayak ada yang katakan sekarang tuh kayak parenting VOC gitu. Namun ada beberapa saat, ada beberapa hal yang kita itu memang masih harus menerapkan itu, terutama ketika belajar tentang etika atau mungkin belajar tentang sopan santun, dan itu tuh karena sekarang itu kayak cenderung lebih bebas gitu ya. Jadi kayak mungkin itu ada pasor sopan santunnya itu kurang gitu, memang tuh kayak kurang peka gitu loh, belajar sosialnya itu kayak kurang peka. Jadi ada saatnya kita itu juga memberi hukuman biar mereka itu paham kalau salah. Jadi kalau melakukan sesuatu yang tidak benar, berarti ya harus mempertanggungjawabkan, dia harus tanggung jawab kalau dia bermasalah. Kemudian kalau dia memang melakukan usaha supaya untuk meraih hal yang diinginkan, misalkan dia punya target hafalan nih, tapi ini harus hafal ini, dan kita juga kasih hadiah sebagai hasil usahanya dia yang bisa mungkin menekan egonya untuk kemudian belajar menghafal. Ini dari sisi pendidikan yang besar ya. Tapi hukumannya juga kita harus yang mendidik ya, misalnya dari dunia. Kemudian ada lagi setuju asal bukan fisik itu tadi boleh? Oh enggak. Setuju asal bukan hukuman fisik untuk efek jerah. Penghargaan diperlukan untuk anak supaya percaya diri dengan kelebihannya. Boleh. Pendapat Anda semua? Monggo. Ada yang tidak, gitu saja. Ini kayaknya Pak Saliman ini. Iya, tidak, gitu. Kayaknya Pak Saliman. Kata-katanya sedikit, tapi prakteknya banyak, gitu Pak Saliman ya. Baik, yang bawah lagi, saya lebih tertarik lagi yang bawah. Baik ya. Oke, antara setuju dan tidak, kita harus memberikan porsi yang pas agar kita lebih menjadi pisau bermata dua buah. Coba penjelasannya bagaimana Bu? Ayo ya ini guys. Kelihatan ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau Bu Anita tadi garis keras tidak setuju, gitu. Kalau yang Bu Nini tadi garis keras setuju, gitu. Saya tengah-tengah. Ya, jadi antara setuju atau tidak. Ada kalau nggak diberi hukuman itu anak-anak, karena kita di posisi SD ya, jadi nggak tahu. Karena SD itu kan masih fasenya itu memang fase coba ya, apa ini ya, belum mengerti. Dia paham yang benar, tapi yang dilakukan milihnya yang enak buat dia gitu ya. Kalau misalnya saya lihat mungkin ada beberapa siswa itu yang yang sudah lebih jauh pemikirannya misalnya, tapi kalau siswa rata-rata memang masih harus dituntun. Nah, dalam waktu diproses dituntun itu ya kadang-kadang kita harus beri hukuman juga, kadang beri penghargaan juga menurut saya. Nah, yang penting adalah bentuknya itu hukumannya gimana, penghargaan itu gimana, dan bagaimana kita memberikannya. Kayak yang disampaikan Bu Anita tadi, dan kalau misalnya dimarahi di depan anak-anak dan lain-lain itu mungkin akan berimbang juga. Nah, penting juga kita mungkin marah, tapi marahnya itu tadi bentuknya hukuman sama penghargaan dan bagaimana
itu dia tuh malah bisa refleksi diri untuk menjadi yang lebih baik. Gitu sih Bu kalau saya. Keren. Tepuk tangan semua Bapak Ibu. Jadi jawaban Bapak Ibu, saya juga intinya kita tadi garis bawah dari Bu Bayu, hukumannya jangan kita harus dididik gitu ya. Kemudian hadiah pun juga kalau bisa ya itu tadi, kalau hadiah, kalau saya masih kurang setuju ya kalau hadiah mungkin penguatan saja kalau begini. Tapi semua adalah pendapat dan dari sini kita sudah mendengarkan pendapat semua, yaitu ada garisnya di sana yang mendidik, kemudian juga yang menimbulkan anak itu bisa belajar. Ya, bisa garis bawah ya. Nah, terus kita lanjutkan Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia sekarang ini zamannya kan juga sudah berubah. Maka perlu kita juga mempelajari motivasi intra dan eksternal ya. Nah, yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dua ini termasuk motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, dari kita sebagai guru, dari kita sebagai orang tua gitu ya. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik dari diri mereka. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kalau Bapak Ibu ada di sini, ada kata yang menurut Bapak Ibu baru yang mana? Restitusi. Baik. Kalau konsekuensi pasti kita ketahui ya, saya bacakan dulu. Apa perbedaannya ketika ini? Yang pertama, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan dalam peraturan atau hukuman itu ya. Dan bersifat satu arah hanya pada yang pemberi hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis biasanya. Dan itu sangat masuk ke hati siswa biasanya kalau seperti itu. Konsekuensi sekarang. Yang pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kita sama-sama bersepakat gitu. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi. Karena di sana kan ya memang kita buat bersama, tapi di dalam hatinya masih bukan ini. Nanti kalau saya nggak seperti ini, itu seperti ini. Nanti kalau nggak seperti ini, saya misalnya sama teman-teman gini gitu. Jadi masih belum mengenal anak gitu. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Lalu nih kita monitor, memantau terus kalau konsekuensi. Kemudian yang restitusi Bapak Ibu. Nah, pada proses restitusi ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Gitu. Jadi di sini pasti ada komunikasi Bapak Ibu. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita gali nanti kita pelajari di materi akhir. Nah, menurut Alvikon Panis Bayer 1993 wawancara ASESD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi di sana justru tidak kok mengembangkan dia untuk lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, tapi justru itu mematikan. Penjabarannya. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama studi kasus ya. Saya bacakan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat menjawab.
yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta IPA untuk maju di depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Bu Erna? Oh, Firman dulu. Saya tidak setuju. Loh, mengapa? Ya bolehlah kita memberi, itu kan tadi berarti Pak Seno melakukan hukuman ya ke IFA, sedangkan dari awal komitmen saya tidak setuju dengan hukuman. Yang dilakukan Pak Seno sebenarnya cukup menegurnya tanpa harus membuat dia malu di depan teman-teman. Pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman atau tindakan? Mengapa? Tindakan. Bagaimana penjelasannya Pak Sal? Ya karena secara spontanitas Pak Seno langsung menyuruh siapa itu IPA maju ke depan. Ini secara tak langsung menjadi beban mental bagi mereka. Ini merupakan suatu tindakan. Tindakan Pak Seno gitu ya Pak ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Saliman dan Pak Terus. Oh iya, tindakan Pak Seno gitu ya. Gitu ya, ya. Oke, ada dari Buma hukuman, ada dari pasal tindakan. Ya, yang lebih mengarah kemana? Hukuman, Bapak Ibu. Karena apa? Karena tadi di sana siapa? IPA ya? Hukum dengan berdiri. Ya, gitu. Walaupun bukan fisik yang menyakitkan, tapi mentalnya itu masuk gitu. Gitu ya. Baik, lanjut untuk yang kelima, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau menjawab dulu? Mengapa kok peraturan? Keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Kita baca dulu ya. Ilustrasi antara peraturan dan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Iya atau tidak? Ya. Berarti kita yakin mencuci tangan itu untuk kesehatan. Ya. Ada keyakinan saya. Kenapa kok sampai dibuat peraturan? Karena supaya semua bisa mencuci tangan dengan benar. Tapi pada dasarnya setiap kali kita nurani kita mencuci tangan itu penting sebelum kita melakukan makan atau lain-lain. Ya gitu ya. Lanjut Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan ya, bukan pertanyaan Bapak. Oke, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya positif gitu. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, nggak perlu panjang-panjang. Panjang itu biasanya malah anak nggak baca gitu. Jadi sedikit tapi perlu bisa berdampak mengingat gitu. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan keempat semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu untuk gambarnya. Kami sudah membuat keyakinan kelas di awal. Nah, keyakinan kelas saya lanjutkan dulu, nanti pertanyaan di akhir ya. Baik. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu masuk ke slide lagi, masuk pada pertanyaan refleksi 3. Sebutkan sebanyak-banyaknya kebutuhan dasar siswa-siswi Anda. Ini biasanya Bu Erna ya. Semangat sekali
sekali ini. Ayo Bu Ena. Apa Bu Ena? Bocah siswa-siswi Anda Bu Ena? Boleh lebih dari satu sebanyak-banyaknya deh. Butuh diperhatikan. Saya juga. Iya, butuh diperhatikan. Bukan hanya kita sebagai guru, iya, murid pun juga perlu kita perhatikan. Selanjutnya, perlindungan, perhatian, kasih sayang, pujian, disayangi, ya. Rasa aman dan nyaman. Ini enak kayaknya. Butuh dipahami dan semangat gitu. Oke. Ada lagi tuh masih ada yang ngetik nih, kita tunggu dulu. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu diperhatikan. Iya, butuh diperhatikan. Pernah nggak Bapak Ibu pas di kelas itu, Bu, rambutku baru potong nih. Boleh pernah nggak seperti itu? Pernah ya Bu Ilma? Apa Bu? Itu gimana Bu Ilma? Hari ini murid saya namanya Nabila Beli. Itu hari ini rambutnya potong segini, terus dia kata saya dan cerita, dan saya bilang, oh cantik sekali, gitu. Karena saya tahu backgroundnya Nabila dari ini ceritanya buat nah, itu membangkitkan dia semangat sehari. Biasanya Kak Mari, makanya saya bilang anak-anak itu ya butuh pujian. Jadi yang membangun tentunya ya Bu ya. Tepuk tangan untuk Bu Ilma. Untuk didengarkan. Nah, dari semua yang Bapak Ibu tuliskan ini, ya kebutuhan siswa kita tahu sebetulnya itu kebutuhan siswa banyak ya. Tentunya beragam dan sudah dilakukan asesmen. Kemudian nanti cara-cara apa yang bisa diterapkan pasti dengan juga belajar dari murid. Karena sejatinya kita murid itu adalah guru bagi kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, bisa saya lanjutkan lagi Bapak Ibu? Saya lupa. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, yang pertama tadi bertahan hidup, kesehatan, tentunya rumah dan makanan gitu. Kasih sayang dan rasa yang diterima yaitu keinginan untuk tetap berterhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja dan lain-lain. Kebebasan, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri sendiri gitu. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga. Nah, Bapak Ibu, tentunya di kelas itu kalau lihat jenengan kan mesti apal ya jenengan ya. Kebutuhan anak yang beragam pasti sudah tergambar. Oh, ini yang murid saya yang ini yang butuh penguasaan gitu. Murid yang ini butuh kebebasan, mungkin kelihatan pas bagaimana gitu. Nah, harapannya ke depan nanti kita lebih memahami itu dan dapat menyikapi itu. Selanjutnya, pembahasan kasus Bapak Ibu. Coba ada yang bisa bantu saya membacakan, yaitu Werna. Kasus pertama, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci kepada Burani, yaitu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda merasa dalam posisi Burani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Monggo untuk saran dan masukannya.
jawaban. Baik, terima kasih Bu. Nah, dari kasus tadi lanjutannya ini Pak Hasan. Jika jawaban Dinda yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, gak seru. Apa kira-kira kebutuhan yang ingin kebebasan, kesenangan. Oke, bisa kunci dulu ya. Dia kebebasan dan kesenangan. Kemudian tindakannya. Wahyu bisa misalnya kalau tindakan kalau kesenangan atau Bu wanita tadi wanita cenderung ke kebebasan atau kesenangan kebutuhannya yang pertama. Oh yang lapar itu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas kesenangan. Oke, tindakannya bagaimana? Ya, tindakannya itu tindakan ketiganya ya. Jadi ibunya Dindanya tuh ya. Jadi Berani tindakan Burani ya saya suruh dia nyanyi dulu. Kalau ibu dari guru ya, Oh iya. Tindakan berikutnya ya saya kasih waktu bahas bimbing bernyanyi bersama-sama. Sebagai ini pasti ibu akan melakukan pendekatannya Bu Anita ya. Dia terus apa sih masalahnya? Pasti ada komunikasi di sana ya Bu Anita. Oke keren. Tepuk tangan untuk Bu Anita. Yang kedua Bapak Ibu nanti jawabannya kita lihat ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, Bu Maria, kira-kira kebutuhannya apa Bu Maria? word of affirmation Kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Tepuk tangan Bu Maria. Kasih sayang. Ya, dia ini berarti kan kayak tadi rambut kayak apa? Potong gitu ya. Lanjut ya. Aku bosan masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Apa kira-kira kebutuhannya? Kebutuhannya ada kebebasan, ada kesenangan gitu. Kebebasan, ada kesenangan. Oke, nanti kita kunci. Aku sebel gambarku nggak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku. Penguasaan. Kita lihat jawabannya yang Bapak Ibu. Betul semua. Oke. Lanjut ke 7. Posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ya. Sebagai penghukum gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua sebagai pemantau. Nah, pemantau ya. Kemudian yang ketiga membuat rasa bersalah. Ini sudah mulai introspeksi diri ya, masih di awal ini. Yang keempat sebagai teman. Siapa kira-kira sebagai teman ya? Gitu ya. Coba juga di sana ya, Bu pasti ya. Iya, sama juga. Sambil mendidik berarti ya. Lanjut, ada yang kelima manajer. Oke. Nah, pertanyaannya, mari kita jawab bersama saja biar cepat ya. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Oke, membuat rasa bersalah. Kunci. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu salah. Membuat rasa bersalah. Ada yang lain? Ada? Lupa. Oke, yang ketiga, ayolah kamu lakukan demi ibu atau bapak ya. Atasnya, siapa? Atasnya sih yang ada. Nah, oke, siap ya? Lanjut, nomor 2 berarti yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tunggu
Cukup? Janji. Membuat rasa bersalah. Oke, nanti kita lihat. Ayolah, kamu lakukan demi Bapak Ibu, teman. Oke. Pak, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum? Ada yang lagi? Mungkin selain hukum? Mungkin selain hukum? Dan hukum kita kunci ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, masuk ini orang. Sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Tunggu. Kita lihat. Oke, saya betul sekali kan kamu. Kita lihat. Tepuk tangan kita semua, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, materi segitiga restitusi. Oke, apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Kita belajar itu tentang restitusi. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yang bawah, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Identitas gagal pada hukuman tertera di sana, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid, korban mendapat keadilan, gitu ya, dan lain-lain sampai bawah. Negatif intinya, ya, negatif karena berdampak yang bisa menimbulkan bukan kok jerah, tapi dia malah menjadi, bukan menjadi lagi, tapi dia malah berubah dari yang baru, ya. Selanjutnya, konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman, kemudian korban, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tidak sampai ke hati nurani mereka. Konsekuensi karena itu masih juga kurang kuat, walaupun kesepakatan. Kemudian membuat penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Netral sifatnya, bukan ke negatif tapi netral, tapi kurang berdampak. Yang ketiga, restitusi merupakan pilihan. Kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, karena tadi tertanam pada intrinsik, jadi dia selalu meningkatkan juga untuk sikap atau tindakan yang menurut sesuai dengan kebajikan, nilai kebajikan. Kemudian korban mendapatkan ganti atau permasalahannya terselesaikan, gitu ya. Kemudian murid atau anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada memecahkan masalah dalam jangka waktu panjang. Bukan hanya selesai di situ, tapi tidak sampai berimbas, berdampak. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang gak kalah penting. Perlu anak-anak itu menghormati dirinya sendiri, sebelum dia menghormati orang lain. Positif untuk penguatan. Selanjutnya, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Tahap yang pertama tadi dalam segitiga restitusi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita salah itu, kita pernah salah nggak sih, Bapak Ibu? Setiap hari ya. Ada nggak manusia yang benar terus gitu? Merasa benar. Bicara ya, mulai ya. Aja. Oke, baik. Nah, pertanyaan kalimat-kalimat yang bisa kita cari saat kita berkomunikasi, berdialog. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian bisa juga ditanyakan di sana atau dikuatkan, kamu berhak merasa begitu, tapi ada penguatan. Selanjutnya, untuk kalimat ini Bapak Ibu bisa dikembangkan nanti. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kaitannya dengan kebutuhan tadi, nggak akan ada masalah Bapak Ibu kalau anak itu kebutuhannya tercukupi. Kalau kita juga kebutuhan kita tercukupi, pasti nggak ada masalah ya. Pasti hidupnya bahagia ya. Iya. Ya, tapi
Ya namanya itu tuh pasti ada alasan. Nah, kebutuhan anak ini yang tadi perlu kita pelajari bersama untuk mengerti kalau ada masalah pun kita harus menerapkan restitusi ini supaya tahu kebutuhan apa yang sedang dia cari, kebutuhan apa yang sedang dia penuhi. Entah dia misalnya nih ada nih kelas saya yang sudah naik itu selalu minta bekal temannya, cicipi semua. Ternyata ya setelah kita komunikasi ternyata karena orang tuanya tuh bawa bekalnya cuma sama mie gitu, enggak mie ya sosis gitu ya itu aja. Berarti kebutuhan apa yang sedang dia pengen dapatkan oleh ini? Selain sesuatu berarti kesenangan ya, kesenangan gitu. Nah oleh karena itu apa tindakan kita kalau sudah mengetahui kebutuhan itu? Ada kembalinya lebih halus lagi kalau lebih kasar lagi, lebih lagi. Gurunya memasakkan Aduh ini yang gawat ya. Nah, gurunya di situ. Jadi malah repot dua kali ini gurunya ya. Yang kita komunikasi sama orang tua, murid untuk ini loh ini kemudian menjalin itu penting banget. Jadi kita harus terus seperti itu. Lanjut. Pernyataan ataupun pertanyaan yang bisa dimasukkan di dalam validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan ya melakukannya. Kenapa melakukan hal itu? Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi ujungnya kamu nggak sampai seperti itu. Bu Guru, ya perlu kita juga mengakui, Bu Guru tenang, Bu Guru masih istilahnya menenangkan dia, kamu nggak melakukan yang lebih dari itu. Gitu. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Gitu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu dan lain-lain bisa kita terapkan di sana. Ya, validasi tindakan yang salah. Setelah kita memvalidasi tindakannya yang salah itu dan menggali kenapa dia melakukannya, baru masuk ke tahap ketiga Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah akhirnya tertarik ya dari kita ya. Dan kita menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah ini pernyataan atau pertanyaan dapat diajukan. Pertanyaan ya, apa keyakinan kelas kita? Ini makanya pentingnya kita membuat keyakinan kelas, karena di situ ada nilai-nilai kebajikan bersama. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai tadi banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Bisa juga dilihat. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Masuk lagi pertanyaan tadi di soal, apakah kamu mau memperbaikinya juga boleh di sini atau di validasi tadi. Yang nggak kalah penting adalah bagaimana, jangan sampai kita yang mencarikan solusi, harus siswa ya. Bagaimana kamu dapat memperbaiki solusi? Betul ya. Kemudian Bapak Ibu, nah mari kita lihat bersama-sama ini contoh penerapan. Nah, ini sama Mbak Sofia ya, Bu ya. Suaranya nggak masuk ya. Baik, nanti bisa saya share ya. Intinya kami kemarin berdialog ya terkait permasalahan Sofia ini yang bukunya dicoret-coret sama Zaki ya. Bukunya dicoret-coret waktu mengerjakan matematika dia kesal, marah, kemudian sampai memaki-maki Zaki. Nah, untuk
mengakomodasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga tadi Bapak Ibu, yang ketiga tadi kemudian menanyakan keyakinan kelas gitu, oke. Nah ini nanti Oke, terima kasih. Mungkin karena ada kesalahan teknis ya begitu. Kira-kira ketika melakukan itu Sofianya kira-kira bilang apa ada yang bagaimana cara dia solusinya dia itu bagaimana? Saya penasaran. ya, jadi yang pertama setelah saya tanyakan dia kenapa kamu melakukannya gitu, ya waktu saya marah kan buku saya juga saya juga sudah mengerjakan dengan susah payah gitu. Kemudian saya juga menggali, kemudian kenal dari tindakannya itu kan dia emosi ya. Kemudian pertemanan saya jelek, kemudian saya gali bagaimana ini masalahnya untuk bisa diselesaikan atau tidak bisa Bu. Jadi dia dari dalam dirinya saya tanya, mau kamu untuk menyelesaikannya? Mau Bu. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Dia akan belajar lagi untuk menahan emosi. Kemudian dia juga akan komunikasi yang baik dengan temannya. Dan yang ketiga dia menyampaikan nanti kalau memang kejadian lagi Bu, karena dia kan sering Bu seperti ini, saya akan menyampaikan pada Bu Gigi atau guru yang mengajar saya itu. Ya bagus sekali Sofia dari apa yang solusi dari kamu, dan mudah-mudahan bisa kamu terapkan ya saya gitu. Alhamdulillah sekarang dia sudah mulai juga lebih emosi gitu, jadi bisa tahan gitu. Dan juga dari Zakinya sudah Zakinya sudah mulai mendalam perubahan, kemudian tindakan perilaku di kelas juga sudah mulai ke arah positif. Jadi Zaki ini murid istimewa saya ya Bu ya. Sangat aktif dia jadi arah lebih positif, dan dia lebih menghargai teman, saling menghargai, walaupun kadang beberapa kali diingatkan ya teman atau saya. Itu Bu Ayu, siap, terima kasih. Nah Bapak Ibu, untuk refleksi ini nanti saya share di grup ya. Refleksi ini terkait pemaparan materi designasi kali ini. Namun saya ingin mendengarkan satu atau dua yang bisa menyampaikan ya. Monggo yang belum. Yang pertama, hal baru apa yang saya dapatkan? Langsung yang ketiga, peran guru seperti apa? Dan yang ketiga, saya akan menjadi guru seperti apa? Monggo siapa? Roy? Ya Ibu, terima kasih. Saya akan menjawab yang pertama, hal baru apa yang saya dapatkan. Kalau tadi dalam menyelesaikan permasalahan, ini adalah hal baru buat saya dengan menerapkan segitiga restitusi itu, yang mana di sana ada menstabilkan identitas terlebih dahulu, bahwa kita itu menyadari kalau melakukan kesalahan, kemudian tindakan yang memvalidasi tindakan yang salah itu seperti apa, dan terakhir menanyakan keyakinan bahwa saya tindakan yang salah ini berarti saya harus melakukan tindakan pembenaran atas kekeliruan yang telah saya lakukan. Jadi hal baru ini yang saya peroleh di sini adalah segitiga restitusi ini penerapannya dalam menyelesaikan masalah siswa. Itu aja. Terima kasih Bu Roin. Oke, lengkap sekali jawabannya ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Yang kedua, peran guru seperti apakah yang telah Anda lakukan sebelum Anda mengikuti designasi ini? Monggo. Yang belum? Will. Terima kasih Bu Widi. Peran guru yang pernah saya lakukan sebelum mengikuti designasi ini, peran guru penghukum. Ya walaupun adalah sedikit-sedikit sebagai teman, sebagai tapi sedikit, cuman lebih banyak ke penghukum. Tapi setelah ini insya Allah mungkin harus berubah. Ibu kota baru, Indonesia maju. Oke. Baru. Oke, keren. Ya memang kita perlu kok refleksi baru. Saya pun juga seperti itu. Pernah jadi penghukum, pernah jadi pemantau, teman pun itu ternyata juga dampak negatif ya. Jadi kita tetap bisa disepelekan. Oke, yang ketiga, tadi sudah terjawab dari Bu Ilma ya. Saya akan menjadi guru yang seperti apa tadi katanya, yang lebih ke manajer.
Semua sepakat? Setuju? Setuju ya Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, sebelum ditutup, saya kembalikan disiplin positif atau lebih tepatnya budaya positif di sekolah intinya adalah pada guru. Ya, jadi guru, bukan kita yang mengendalikan murid, tapi kita berupaya untuk menjadi manajer bagi anak-anak dengan penerapan disiplin positif, kemudian juga restitusi tadi, dan juga tentunya teladan yang baik dari kita yang sangat berguna mereka. Itu Bapak Ibu guru. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Roin. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam bahagia. Waduh, sungguh luar biasa ini Bu Widi dalam melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Memang harapan dari awal budaya positif ini yang memang menciptakan serta membangun semangat kerja bersama-sama dalam situasi pembelajaran. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ini dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Widi tadi bisa disimpulkan bagaimana disiplin positif ini bisa berjalan secara konsisten, bisa berjalan secara terus-menerus. Itu memang ada rumusnya dari katanya Bu Widi. Yang pertama, kita harus memang bertindak secara stabil, kita konsisten, kita upayakan menjalankannya. Kemudian yang kedua, kita harus mengelola waktu dengan bijak supaya tujuan tercapai, dan yang terakhir adalah mengontrol emosi diri. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Widi ini bisa membawa manfaat buat sekolah kita, buat kita untuk melaksanakan pembelajaran di SDN Roro 2 ini. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum acara ini kita tutup, mari kita tutup dulu dengan doa agar apa yang telah disampaikan oleh Bu Widi tadi benar-benar membawa manfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Berdoa, disilakan. Selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan diseminasi dari CKP Angkatan 11 Ibu Widya Susanti ini di SDN Roro 2 ini, apabila ada salah kata, salah tingkah, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.